Desa Cibuluh terletak di kaki bukit yang selalu diselimuti kabut, bahkan saat matahari sedang terik. Orang-orang kota mengenalnya sebagai desa tua yang masih memegang adat. Tapi warga sekitar tahu ada satu alasan lain mengapa desa itu jarang didatangi. 7 sumur tua yang tersebar melingkar di tengah hutan bambu. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat setelah maghrib. Indra kembali ke Cibuluh setelah 20 tahun merantau. Ayahnya meninggal mendadak dan sebagai anak satu-satunya, ia tak punya pilihan selain pulang. Begitu menginjakkan kaki di desa, Indra langsung mencium bau tanah basah yang terlalu pekat. Bau yang entah kenapa membuat dadanya sesak, seolah ia pernah dikubur hidup-hidup di tempat itu. Kenapa ada suara perempuan menangis? Rumah peninggalan orang tuanya berdiri di pinggir desa, berhadapan langsung dengan hutan bambu. Di malam pertama, Indra terbangun oleh suara air menetes. Bukan dari kamar mandi, melainkan dari arah luar rumah, seperti air yang jatuh ke dasar lubang sangat dalam. Saat ia membuka jendela, kabut terlihat bergerak pelan dan di kejauhan terdengar suara perempuan menangis lirih diiringi bau anyir. Mak, semalam saya dengar suara aneh dari arah sumur tua. Sumur 7 geus mimiti hudang deui. Keesokan paginya, Indra bertanya pada Mang Asep, sesepuh desa, tentang suara itu. Wajah Mang Asep langsung pucat. Ia menatap Indra lama, lalu berujar pelan, "Sumur 7 geus mimiti hudang deui." Sejak itu, tak satupun warga mau berbicara lebih jauh, seolah nama sumur itu sendiri adalah pantanan. Balikeun. Indra mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berdiri di tepi sumur batu tua. Airnya hitam dan dari dalam terdengar bisikan berbahasa Sunda kuno. Setiap malam, satu kata terus diulang, "Balikeun, kembalikan." Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Indra masuk ke hutan bambu saat sore hari. Ia menemukan sumur pertama, tertutup lumut dengan bekas kuku di bibir batunya. Begitu ia menengok ke dalam, bayangannya tidak terlihat. Sebagai gantinya, ia melihat wajah seorang pria yang sedang menjerit, lalu tenggelam. Sumur kedua memperlihatkan seorang perempuan menggendong bayi, menangis sambil diceburkan ke air. Sumur ketiga memperdengarkan suara doa yang berubah menjadi teriakan minta ampun. Setiap sumur menyimpan potongan dosa, bukan milik Indra, tapi milik warga desa di masa lalu. Pada sumur keempat, Indra muntah. Bau darah dan tanah bercampur menusuk hidungnya. Di sana, ia melihat sekelompok orang melempar seorang pemuda terikat ke dalam sumur.
Wajah pemuda itu sangat mirip dengannya. Kak Indra, puluhan tahun lalu desa kami melakukan ritual besar. Kami mengorbankan 7 orang tak berdosa, salah satunya bernama Indra. Ketika Indra menanyakan hal itu kepada Mang Asep, sesepuh itu akhirnya menangis. Ia mengaku bahwa puluhan tahun lalu desa Cibuluh melakukan ritual besar. Untuk menyelamatkan desa dari pagebluk dan kelaparan, mereka mengorbankan 7 orang tak berdosa, masing-masing dikunci di satu sumur. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Indra. Indra menolak mempercayainya, tapi ingatannya mulai bocor. Kilasan rasa sakit, dinginnya batu, dan suara orang-orang yang ia panggil sebagai keluarga menutup sumur dari atas. Ayah dan ibunya ada di sana malam itu. Sumur keenam memperlihatkan kenyataan paling kejam. Roh para tumbal tidak pernah pergi. Mereka dijadikan penjaga dosa desa, terikat selamanya. Dan setiap beberapa puluh tahun, satu penjaga harus diingatkan akan jati dirinya agar keseimbangan tetap terjaga. Aing aslina. Anjeun ngan ingat deui. Sumur ketujuh adalah yang terdalam. Saat Indra berdiri di tepinya, airnya perlahan naik, seolah menyambut. Dari dalam muncul sosok dirinya sendiri, berlumur tanah, mata kosong, tersenyum. Aing nu aslina, bisik sosok itu. Anjen ngan inget deri. Indra menjerit saat tubuhnya ditarik masuk. Ingatan masa kini hancur, digantikan rasa marah dan pengkhianatan yang telah disimpan puluhan tahun. Tubuh manusianya ambruk di tepi sumur, sementara sesuatu yang lebih tua dan lebih dingin bangkit dari dalam air. Keesokan hari, warga desa melihat Indra berjalan keluar dari hutan bambu dengan wajah tenang. Keesokan hari, warga desa melihat Indra berjalan keluar dari hutan bambu dengan wajah tenang. Sejak itu, setiap malam terdengar suara air menetes dari 7 arah. Dan jika ada warga yang menyembunyikan dosa, bayangannya akan hilang lebih dulu sebelum tubuhnya ditemukan mengambang di salah satu sumur. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sejak malam Indra kembali dari hutan bambu, desa Cibuluh tidak pernah benar-benar pagi. Matahari tetap terbit, ayam tetap berkokok, tapi udara terasa berat, seolah desa itu sedang menahan napas. Warga mulai menyadari satu hal ganjil. Jumlah mereka berkurang tanpa ada yang ingat kapan dan bagaimana. Rumah Pak Jajah ditemukan kosong. Pintu terkunci dari dalam, pakaian masih tergantung, nasi di dapur sudah membusuk. Tak ada tanda perlawanan. Hanya satu keanehan, di halaman rumahnya muncul sumur kecil baru
Batuannya masih basah, mengeluarkan bau tanah merah. Padahal semalam sumur itu belum ada. Malam berikutnya, giliran Bu Ratmi. Orang-orang mendengar ia berteriak minta ampun tengah malam, tapi tak satupun warga berani keluar rumah. Malam berikutnya, giliran Bu Ratmi. Orang-orang mendengar ia berteriak minta ampun tengah malam, tapi tak satupun warga berani keluar rumah. Paginya, ia ditemukan mengambang di sumur kedua. Tubuhnya utuh, tapi tanpa bayangan. Sejak saat itu, warga mulai menghitung. Setiap satu dosa lama diingat, satu nyawa diambil. Indra terlihat berjalan mengelilingi desa setiap malam. Ia tak pernah berbicara, hanya berdiri di dekat sumur-sumur, menatap air hitam yang perlahan naik. Anak-anak yang melihatnya mengaku mendengar bisikan keluar dari mulut Indra. Bukan suara manusia, melainkan suara berlapis seperti 7 orang berbicara bersamaan. Ritual itu tidak membersihkan apapun, justru membangunkan semuanya. Mang Asep mencoba melakukan ritual pembersihan desa. Sesajen lengkap disiapkan, Rajah Sunda kuno digoreskan di tanah, doa-doa dipanjatkan. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, tanah di bawah kaki mereka retak. Dari retakan itu muncul tangan-tangan pucat, menarik para tetua ke dalam bumi. Ritual itu tidak membersihkan apapun, justru membangunkan semuanya. Sumur ketiga mulai memanggil. Airnya meluap ke sawah, membuat padi membusuk dalam semalam. Warga yang bergantung hidup pada sawah kelaparan. Mereka mencoba pergi meninggalkan desa, tapi setiap orang yang melewati batas hutan bambu selalu kembali. Tanpa ingatan telah pergi, kaki mereka basah seperti baru keluar dari sumur. Akhirnya berbicara kepada seorang anak kecil bernama Rian, satu-satunya yang belum tercatat. Indra berlutut dan berbisik, lamun desa ieu rek hirup, kudu kosong. Jika desa ingin selamat, ia harus kosong. Rian menangis, tapi Indra tersenyum, senyum yang bukan milik manusia. Satu persatu, warga menghilang. Ada yang tenggelam di sumur lama, ada yang diseret tanah, ada pula yang berubah jadi batu di tepi hutan bambu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan terakhir. Nama-nama mereka pelan-pelan hilang dari ingatan, seolah tak pernah lahir. Desa Cibuluh mulai tenggelam, bukan ke tanah, tapi ke masa lalu yang dikubur paksa. Malam ke-7, Indra berdiri di tengah desa. 7 sumur kini terbuka sempurna. Airnya menyatu, membentuk satu lingkaran hitam raksasa. Dari dalamnya terdengar jeritan bercampur doa, tawa bercampur tangis. Indra mengangkat tangannya dan desa Cibuluh mulai tenggelam. Bukan ke tanah,
tapi ke masa lalu yang dikubur paksa. Pagi harinya, tidak ada lagi desa, tidak ada rumah, tidak ada sawah, tidak ada nama Cibuluh di peta. Yang tersisa hanyalah hutan bambu dan 7 sumur tua, berdiri rapi seperti nisan raksasa. Tak seorang pun di desa sebelah ingat pernah ada pemukiman di sana. Namun, setiap musim hujan, jika seseorang tersesat dan mendengar suara air menetes dari segala arah, itu berarti desa Cibuluh sedang mengingatkan dunia. Dosa yang dikubur tidak pernah mati. Ia hanya menunggu penunggunya pulang sepenuhnya. Desa Cibuluh sedang mengingatkan dunia. Dosa yang dikubur tidak pernah mati. Ia hanya menunggu penunggunya pulang sepenuhnya.